Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Syarudin dari kelas APB Indralaya, NIM 07112819241006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Negara dan Daerah. Video ini membahas beberapa subtema bahasan. Yang pertama, mengapa pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Yang kedua, penyebab peningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pedoman kebijakan bagi pemerintah. Yang keempat, efisiensi dalam pengeluaran negara. Yang kelima, klasifikasi pengeluaran pemerintah. Dan yang keenam, analisa kasus tentang pengeluaran pemerintah. Mengapa pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan? Dikarenakan pengeluaran pemerintah bersifat real, yang artinya sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Jika dilihat sekarang, hampir tiap tahun di dalam semua macam sistem perekonomian, aktivitas pemerintah dari tahun ke tahun menunjukkan suatu tren yang terus meningkat. Jadi semakin besar dan banyak kegiatan, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan. Bahasan selanjutnya adalah penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang pertama, adanya perang dan pergolakan masyarakat. Untuk meningkatkan fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, walaupun pengeluaran untuk keperluan perang sulit sekali untuk dikurangi, karena untuk mengantisipasi gangguan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan pengeluaran juga akibat dari pergolakan masyarakat yang menuntut keadilan. Pemerintah memberikan peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kenaikan tingkat penghasilan masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat penghasilan suatu masyarakat, maka jelas kebutuhan untuk konsumsi barang maupun jasa dan akan meningkat. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan kegiatan yang baik seperti pendidikan, kesehatan umum, dan pemeliharaan prasarana jalan. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk musyawarah, pemungutan suara, dan rapat-rapat. Pemerintah dituntut untuk mengusahakan semua itu karena pemerintah memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Dan yang terakhir, yang keempat, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Pembangunan ekonomi itulah yang akan berdampak baik bagi pemerintah, baik dari sisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Bahasan selanjutnya adalah pedoman untuk pemerintah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika aktivitas pemerintah menunjukkan suatu tren yang terus meningkat. Dengan begitu, perlu diciptakan pedoman bagi aktivitas pemerintah sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal. Pedoman yang pertama adalah penentuan setiap pengeluaran harus tepat sasaran dari setiap kegiatan pemerintah. Contoh, jika pemerintahan ingin meningkatkan kesempatan kerja, maka pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja baru. Pedoman yang kedua adalah perbandingan hasil kinerja swasta dengan negeri. Aktivitas pemerintah itu paling tidak memberikan hasil yang lebih rendah daripada aktivitas itu dijalankan oleh swasta. Yang ketiga adalah pemilihan alat instrumen yang baik sebagai dasar pertimbangan dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintah. Bahasan selanjutnya adalah efisiensi dalam pengeluaran negara. Baik atau tidaknya hasil yang dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Di sini saya akan mengambil efisiensi berdasar kriteria penilaian kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah kriteria keadilan. Keadilan berarti bahwa kebijakan pemerintah haruslah mempunyai sikap yang tidak berat sebelah. Yang kedua ada kriteria efisiensi ekonomi. Pemerintah diharapkan mencapai kesejahteraan masyarakat sejauh mungkin, sehingga dampak tersebut bisa dirasakan. Bahasan selanjutnya adalah klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut.
Yang pertama, pengeluaran yang bersifat investasi. Pengeluaran tersebut dapat menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat, sebagaimana contoh dana otonomi khusus ataupun dana alokasi umum. Yang ketiga adalah pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Yang keempat adalah pengeluaran bersifat pembangunan. Pengeluaran ini menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan melakukan penyebaran tenaga kerja ke lebih luas tempat. Bahasan selanjutnya adalah analisa kasus tentang pengeluaran pemerintah. Dikutip dari liputan6.com, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus dalam rancangan anggaran pendapatan belanja dan negara tahun 2021 sebesar 19,98 triliun, di mana untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan porsi sebesar 7,8 triliun. Provinsi Aceh juga akan menerima dana otsus yang nilainya sama dengan Papua dan Papua Barat, yakni sebesar 7,8 triliun. Sedangkan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus justru mengalami penurunan. Pada 2021, pemerintah hanya mengalokasikan sebesar 4,3 triliun rupiah. Mengapa dana otsus masuk ke bahasan pengeluaran pemerintah? Yang pertama, karena adanya pergolakan dari masyarakat yang menuntut keadilan. Yang kedua, dana otsus merupakan bentuk klasifikasi pengeluaran pemerintah yang memberikan kesejahteraan dan kegembiraan masyarakat. Dan yang ketiga, pengeluaran dana otsus juga merupakan bentuk investasi guna mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, Papua, dan Papua Barat. Dapat dilihat, perbandingan dana otsus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Selain dibagi antara pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan kabupaten kota, dana otsus ini realisasinya diutamakan untuk dana pendidikan ataupun kesehatan. Dana otsus Papua yang disalurkan untuk pendidikan tercatat 1,67 triliun pada tahun 2017. Namun angka tersebut belum mampu meningkatkan angka melek huruf. Tercatat pada 2018, angka melek huruf di Provinsi Papua sebesar 76,79%. Nilai tersebut masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 95,56%. Sedangkan Papua Barat lebih baik, di atas nilai rata nasional dengan nilai 97,33%. Sementara itu, dana otsus yang disalurkan untuk kesehatan pada tahun 2017 mencapai 976,35 miliar rupiah. Salah satu masalah kesehatan di Pulau Papua yaitu gizi buruk. Kementerian Kesehatan mencatatkan persentasi balita penderita gizi buruk pada 2018 di Papua tercatat 4,5% dan Papua Barat 4,1%, sedangkan rata nasional sebesar 3,8%, lebih rendah daripada kedua wilayah tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil, besarnya dana otsus yang telah diberikan oleh pemerintah pusat belum sebanding lurus dengan hasil yang diharapkan. Regulasi yang berbelit-belit menjadi alasan mengapa dana ini belum diterapkan secara tepat. Diharapkan pelaksanaan otsus nantinya dapat optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Solusi yang dapat saya sampaikan adalah dengan masih berjalannya kebijakan yang menoleransi kesalahan para penyelenggara negara, menjadikan daerah tidak maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan pembinaan yang baik dan membentuk lembaga yang bisa menjadi acuan bagi semua instansi di daerah agar bisa berjalan beriringan dan tidak menyulitkan. Bentuk pengawasan juga harus ditekankan karena masih banyak kasus penyelewengan dana otonomi khusus ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.